Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Senja Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang seorang pria yang memiliki ilmu kebal dan berakhir dengan tragis. Dan seperti apa kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Senja Misteri. Mamat adalah seorang anak yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bilik bambu. Hidup mereka sangat sederhana. Ayah dan ibunya bekerja sebagai kulit tani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, meski pendapatannya yang mereka peroleh tidak seberapa. Mamat tidak bersekolah karena keluarganya tak mampu membiayai pendidikannya, sehingga hari-harinya lebih banyak dihabiskan di sekitaran rumah atau membantu orang tuanya, teman-teman. Setiap pagi, ayah dan ibu Mamat berangkat ke sawah, sementara Mamat ditinggalkan di rumah. Terkadang, ia membantu sedikit-sedikit seperti menyapu halaman atau memberi makan ayam, meski seringkali ia lebih suka bermain di luar rumah. Suatu hari, ketika orang tua Mamat pulang dari sawah, peluh membasahi wajah mereka, dan langkah-langkah mereka melambat karena kelelahan setelah seharian bekerja. Mereka berharap bisa pulang dan mendapati Mamat menunggu di rumah. Tapi ketika mereka sampai di halaman, rumah itu ternyata sepi. Tidak ada suara atau tanda-tanda keberadaan Mamat. Ibunya melihat ke dalam rumah, tapi hanya mendapati tikar kusam di lantai. Bapaknya dengan suara yang mulai cemas memanggil Mamat. Mamat, kamu di mana? Setelah beberapa saat tanpa jawaban, kekhawatiran semakin menyelimuti hati mereka. Sang bapak segera melangkah keluar rumah, matanya melirik setiap sudut halaman dan pikirannya berputar-putar. Sambil berjalan, ia bertanya-tanya kemana anaknya pergi. Wah, jangan-jangan ke sungai lagi nih, gumamnya dengan nada yang mulai kesal. Benar saja, saat tiba di tepi sungai yang tak jauh dari rumah, terlihat Mamat sedang bermain-main di air yang dangkal, menyusuri batu-batu sungai sambil tertawa. Tangan kecilnya penuh lumpur dan pakaiannya basah kuyup. Tanpa menyadari kedatangan bapaknya, Mamat terus bermain, mengejar ikan kecil yang melintas di sekitar kakinya. Bapaknya yang sudah penuh dengan lelah dan kekhawatiran akhirnya mendekati Mamat. Dengan nada tinggi, ia memanggil, "Mamat, kamu ngapain sih di sini? Bapak udah bilang jangan main di sungai sendirian, bahaya." Mamat yang terkejut mendengar suara bapaknya langsung menghentikan permainannya. Wajahnya berubah pucat dan matanya menatap ke arah bapaknya dengan ekspresi takut. Ia tahu bahwa bapaknya tidak suka jika ia bermain di sungai tanpa izin. "Bapak udah capek kerja seharian, pulang-pulang kamu gak ada di rumah. Bapak khawatir. Kenapa sih kamu gak dengerin kata-kata bapak?" kata bapaknya sambil menarik tangannya Mamat. Mamat hanya bisa tertunduk, tangannya menggenggam erat jari bapaknya yang kasar. Dengan suara pelan, ia mencoba menjelaskan, "Maaf pak, Mamat cuma pengen main sama ikan." Sang bapak terdiam sejenak. Di satu sisi, ia memahami keinginan Mamat untuk bermain dan bersenang-senang. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa bermain di sungai itu sangat berisiko. Kecemasan dan kemarahan bercampur di wajahnya, namun ia berusaha meredam nada bicaranya. "Bukannya bapak ngelarang kamu main, Mat, tapi jangan di sungai lah, bahaya. Kalau kamu jatuh atau hanyut, siapa yang bakal nolong kalau nggak ada orang kayak tadi?" Suara bapaknya mulai melunak, meski ketegasan masih terdengar. Mamat mengangguk pelan, wajahnya tertunduk, menahan rasa malu dan sedikit menyesal. Mereka berdua kemudian berjalan pulang. Bapaknya terus menggenggam tangan Mamat dengan erat untuk memastikan anaknya tidak akan hilang lagi. Di perjalanan pulang, bapaknya memberikan nasihat.
Kamu tahu, Mat, Bapak sama Ibu kerja keras supaya kamu bisa hidup enak, biarpun miskin. Bapak pengen kamu aman, jadi jangan bikin Ibu sama Bapak khawatir ya. Mamat hanya mengangguk lagi dengan wajah yang masih menunduk. Di hatinya ia berjanji untuk mendengarkan perkataan bapaknya lebih baik. Sesampainya di rumah, Mamat melihat ibunya yang sedang duduk di depan pintu menunggu kepulangan mereka. "Mat, jangan main jauh-jauh lagi ya kalau ibu sama bapak lagi nggak ada," kata ibunya sambil mengusap kepala Mamat. Ia kemudian membawa Mamat ke dalam dan Mamat hanya bisa duduk di lantai sambil mendengarkan nasihat orang tuanya dengan serius. Malam itu, setelah membersihkan diri dan makan bersama, Mamat tertidur dengan pikiran yang terus teringat pada nasihat bapaknya di tepi sungai tadi. Seiring berjalannya waktu, masa kecil Mamat terus dipenuhi dengan kesendirian. Di kampungnya, tak banyak anak yang mau bermain dengannya. Sifat Mamat yang mudah marah dan sering terlibat dalam perkelahian membuat teman-temannya menjauh. Dan Mamat pun terbiasa menjalani harinya sendiri. Kadang ia bermain di kebun, terkadang di pinggir sungai, atau jalan-jalan di pematang sawah sambil mengusir burung yang mematuk padi. Meski begitu, hari-hari Mamat tetap berlalu tanpa banyak perubahan, hingga ia beranjak remaja dan dewasa. Kini Mamat bukan lagi anak kecil yang mudah meledak-ledak emosinya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang pendiam. Namun di balik keheningannya, ada tekad yang kuat dan sikap tegas yang membuat orang lain segan sama dia. Mamat tidak banyak bicara, tapi selalu siap menolong ketika ada orang yang membutuhkannya. Jika ada orang yang kesulitan membawa barang dari ladang, ia akan menawarkan bantuan tanpa diminta. Jika ada anak-anak yang tersesat di kebun, ia akan membawa mereka pulang. Namun sikapnya yang tegas juga membuatnya tak ragu melawan jika ada yang berbuat jahat. Suatu sore, saat Mamat sedang berjalan di sekitar desa, ia melihat seorang pria asing mencoba menggertak seorang perempuan muda. Tanpa berpikir panjang, Mamat langsung mendekat. Wajahnya yang pendiam dan tatapan matanya yang tajam membuat pria itu sedikit gentar, tetapi ia tetap berusaha melawan. Dengan sigap, Mamat menghajar pria itu hingga tersungkur, membuat warga sekitar yang melihat kejadian itu terperangah. Setelah memastikan bahwa pria tersebut tidak mengganggu lagi, Mamat hanya berkata singkat, "Sudah, pulang kamu. Jangan buat masalah di sini." Warga mulai mengenal Mamat bukan hanya sebagai pemuda yang pendiam, tapi juga sebagai sosok pelindung yang tidak segan bertindak jika melihat ketidakadilan. Meskipun ia hidup sederhana, Mamat kini dipandang sebagai orang yang bisa diandalkan. Suatu malam, di rumahnya, Mamat duduk bersama ayah dan ibunya setelah makan malam. Mereka bertiga duduk di atas tikar. Suasana tenang hanya diisi suara angin yang bertiup pelan dari luar rumah. Dengan sedikit ragu, Mamat akhirnya menyampaikan niatnya. "Pak, Bu, Mamat mau kerja," katanya pelan. Ayahnya menatapnya dengan tatapan yang penuh perhatian. "Kerja di mana, Mat?" "Mamat mau kerja di pasar, Pak. Jadi kuli panggul aja. Banyak orang yang butuh bantuan di sana," jawab Mamat. Matanya memancarkan tekad dan tangannya mengepal, menunjukkan keinginan untuk membantu ekonomi keluarganya. Ayah dan ibunya saling berpandangan. Mereka tahu kehidupan di pasar itu tidaklah mudah. Namun jika itu keinginan Mamat, mereka tidak ingin menahannya lagi. Mereka melihat keinginan putra mereka yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan siap bertanggung jawab. Mamat pun mendapatkan restu mereka, meski dalam hati ibunya sedikit khawatir. Keesokan harinya, Mamat berangkat ke pasar untuk mencari pekerjaan. Di pasar ia menawarkan tenaganya sebagai kuli panggul. Setiap hari, ia mengangkat barang-barang berat yang dibawa para pedagang. Tubuhnya yang kekar dan kuat membuatnya mampu melakukan pekerjaan itu dengan baik. Dan dalam waktu singkat, ia sudah dikenal oleh para pedagang di pasar. Mereka menyukai Mamat bukan hanya karena tenaganya, tapi juga karena sifatnya yang jujur dan tidak banyak bicara. Mamat kini menjalani hidup barunya sebagai kuli panggul di pasar, mencoba mengumpulkan sedikit demi sedikit penghasilan untuk membantu keluarganya.
Meski pekerjaan itu berat dan melelahkan, Mamat tidak mengeluh. Baginya, bekerja keras adalah bagian dari hidup, dan membantu orang lain sudah menjadi panggilan hatinya. Hari-hari Mamat kini dipenuhi kesibukan di pasar, dari pagi sampai sore. Dan meskipun setiap malam ia pulang dengan tubuh yang lelah, tapi ada rasa puas di hatinya. Singkat cerita, kehidupan di pasar tak selalu berjalan mulus bagi Mamat. Di balik hiruk-pikuk para pedagang dan pembeli, ada sosok-sosok bayangan hitam yang seringkali mengganggu kenyamanan area pasar. Para preman yang menguasai pasar merasa bebas memalak, mencopet, dan menakut-nakuti pedagang kecil. Mamat melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ketidakadilan sering terjadi, dan niatnya untuk menegakkan kebenaran semakin membara. Suatu hari, ketika sedang memanggul barang dagangan, Mamat melihat seorang pedagang sayur yang sedang dipalak oleh sekelompok preman. Tanpa berpikir panjang, Mamat menghampiri mereka dan berusaha melawan, berharap bisa membuat para preman itu mundur. Namun para preman itu ternyata tidak mudah ditakuti. Salah satu dari mereka, sosoknya tinggi besar dengan tangan berotot, maju ke arah Mamat sambil tertawa mengejek. Mamat mencoba mengayunkan pukulan, namun pria itu menghindar dengan mudah dan membalas dengan tinju keras ke arah wajah Mamat. Mamat terhuyung dan terjatuh ke tanah. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Meski babak belur, Mamat tidak menyerah begitu saja. Ia bangkit lagi, mencoba melawan dengan segala tenaga. Tapi preman itu ternyata memiliki kemampuan bela diri yang jauh lebih hebat, teman-teman. Setelah beberapa kali menerima pukulan keras, tubuh Mamat terkapar di tanah. Tubuhnya penuh lebam. Preman itu mendekat menatap Mamat yang sudah tak berdaya dengan berkata dingin, "Nyali saja tidak cukup, Bung. Kamu harus punya ilmu bela diri untuk menghadapi aku." Kata-kata itu terngiang di kepala Mamat sepanjang malam. Rasa sakit di tubuhnya terasa ringan dibandingkan dengan kekecewaan di hatinya. Ia ingin menolong, ingin menjadi pelindung bagi para pedagang kecil, tapi ia tak punya kemampuan yang cukup. Dengan tekad yang semakin kuat, Mamat pun berjanji pada dirinya sendiri untuk belajar bela diri, teman-teman. Keesokan harinya, Mamat sedang duduk di pasar dengan wajah penuh memar. Seorang tukang sayur tua mendekatinya. Tukang sayur itu telah melihat keberanian Mamat dan menyukai ketulusannya. "Dek," katanya sambil duduk di sebelah Mamat, "kalau kamu benar-benar pingin bela diri, saya tahu tempatnya. Ada seorang guru di Pegunungan yang bisa membantu kamu. Tapi perjalanannya agak berat dan butuh kesabaran." Mamat tidak ragu sedikit pun. Dengan semangat, ia meminta tukang sayur itu menunjukkan jalannya. Tanpa membuang waktu, tukang sayur itu mengantar Mamat ke daerah terpencil di kaki gunung. Dan dari sana, Mamat harus melanjutkan perjalanannya sendiri. Ia menapaki jalan setapak yang curam, menyusuri hutan yang sepi, hingga akhirnya tiba di sebuah gubuk di atas gunung. Di sana, ia bertemu dengan seorang guru yang sudah tua, namun memiliki aura kekuatan yang mendalam. Guru itu menerima Mamat sebagai murid, namun memperingatkan bahwa latihan yang akan dijalani tidaklah mudah. Hari-hari Mamat kini diisi dengan latihan yang sangat keras. Ia belajar bela diri, gerakan demi gerakan, dengan tekun dan penuh ketekunan. Selain itu, sang guru mengajarkannya ilmu kebal, teman-teman. Kemampuan untuk menahan serangan lawan tanpa cedera. Mamat menjalani latihan fisik, mental, dan spiritual yang berat, hingga tubuh dan pikirannya terasa menjadi semakin kuat. Bulan demi bulan berlalu, Mamat kini bukan lagi pemuda yang lemah dan mudah dipukul jatuh. Ilmu bela diri dan kekebalan yang diajarkan oleh gurunya itu telah membuatnya menjadi sosok yang tak terkalahkan. Wajahnya tetap pendiam, namun matanya memancarkan keteguhan yang membuat siapapun yang menatapnya akan segan. Setelah merasa cukup berlatih, Mamat berpamitan kepada gurunya dan kembali ke desa dengan tekad yang bulat. Kembalinya Mamat ke pasar menjadi awal dari cerita yang berbeda, teman-teman.
Para preman yang dulu merasa berkuasa di pasar mulai merasakan kehadiran sosok yang tidak mereka duga. Suatu hari, ketika salah satu dari mereka kembali memalak pedagang, Mamat muncul. Tanpa banyak bicara, ia mendekat dan menghalau mereka. Preman-preman itu merasa terhina. Mereka langsung menyerang Mamat dengan sekuat tenaga. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan mereka, teman-teman. Pukulan-pukulan para preman itu tak lagi berpengaruh pada tubuh Mamat. Ia mampu menahan setiap serangan tanpa terluka sedikit pun, seolah tubuhnya memiliki kekebalan yang tak tergoyahkan. Dengan kecepatan dan ketangguhan yang mengagumkan, Mamat menghajar satu persatu preman yang mencoba melawannya. Dalam waktu singkat, mereka semua terkapar di tanah, tak mampu melawan. Berita tentang Mamat yang berhasil menaklukkan para preman dengan mudah segera menyebar di pasar. Para pedagang yang selama ini tertekan oleh ulah para preman merasa lega dan bersyukur. Mamat kini dikenal sebagai pelindung pasar, seorang pemuda pendiam dengan kekuatan luar biasa yang tak segan menegakkan keadilan. Hari-hari berlalu dan nama Mamat semakin dikenal di pasar. Para preman tidak lagi berani muncul dan suasana pasar menjadi lebih damai. Para pedagang kecil yang dulunya takut berdagang kini merasa aman karena tahu bahwa ada seseorang yang siap melindungi mereka. Mamat menjalani perannya dengan rendah hati, tak pernah mengumbar kekuatannya, dan tetap bekerja sebagai kuli panggul. Namun di hati para pedagang, Mamat bukan lagi sekedar kuli. Ia adalah pahlawan yang menjaga ketenangan hidup mereka. Singkat cerita, kehidupan Mamat berubah drastis sejak bapaknya jatuh sakit. Bapak Mamat yang dulu kuat bekerja di sawah, kini hanya berbaring lemah. Dan setiap hari kondisinya semakin memburuk, teman-teman. Raut wajah cemas terpancar di wajah Mamat. Sementara ibunya hanya bisa menangis meratapi kondisi suaminya yang sakit keras. Biaya untuk membawa bapaknya ke rumah sakit sangatlah besar. Dan Mamat tahu bahwa mereka tidak punya uang sebanyak itu. Namun Mamat tidak bisa hanya diam saja melihat bapaknya menderita. Dengan segala cara, ia berusaha mencari uang. Sayangnya pekerjaan sebagai kuli panggul di pasar itu tidak cukup untuk membiayai pengobatan bapaknya. Dengan pikiran kalut, ia memutuskan untuk melakukan hal yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, ia merencanakan aksi yang nekat. Mamat mengincar sebuah agen beras besar di pasar. Di tengah malam ketika suasana pasar sepi, Mamat menyusup masuk mengandalkan keahlian bela dirinya. Ia berhasil membobol pintu dan mencapai tempat penyimpanan uang di dalam kantor agen itu. Dengan cepat, ia mengambil semua uang yang ada dan meninggalkan tempat itu tanpa suara. Hasil dari aksinya itu cukup untuk membayar biaya perawatan bapaknya di rumah sakit. Malangnya, meski sudah dirawat di rumah sakit, kondisi bapaknya tak kunjung membaik. Dokter mengatakan bahwa penyakit bapaknya ini semakin parah dan membutuhkan perawatan intensif. Yang berarti biaya akan terus bertambah, kan? Mamat kembali dihantui oleh kekhawatiran. Ia tahu bahwa keluarganya tak mungkin mampu menanggung biaya sebesar itu. Dalam keputusasaannya, ia merasa hanya ada satu jalan, yaitu melakukan perampokan lagi, teman-teman. Aksi-aksi Mamat semakin berani dan nekat. Ia merampok beberapa tempat lain di pasar dan berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk memperpanjang biaya rawat inap bapaknya. Tapi takdir berkata lain. Setelah berbulan-bulan berjuang, nyawa bapaknya tetap tidak tertolong. Sang bapak menghembuskan napas terakhirnya di hadapan Mamat dan ibunya, meninggalkan lubang besar di hati Mamat yang kini terasa hampa. Kehilangan itu membuat Mamat tenggelam dalam duka yang mendalam. Selama seminggu penuh, ia hanya berdiam diri di rumah, merenungi semua yang telah terjadi. Hatinya diliputi rasa bersalah, bukan hanya karena ia gagal menyelamatkan nyawa bapaknya, tapi juga karena ia telah menempuh jalan yang salah demi biaya pengobatannya.
Perampokan-perampokan yang ia lakukan masih terus terbayang di pikirannya dan rasa sesal membekas dalam hatinya. Namun seiring waktu, kesedihannya berubah menjadi tekad. Ia teringat pada para pedagang dan orang-orang kecil yang pernah dia bantu di pasar. Ia sadar bahwa ada banyak orang di luar sana yang mengalami penderitaan serupa. Orang-orang yang membutuhkan biaya berobat namun tak mampu membayarnya. Dorongan untuk membantu mereka kembali muncul, namun jalan yang ia pilih menjadi semakin gelap. Kini setiap kali mendengar ada orang sakit yang membutuhkan biaya, Mamat mulai merencanakan aksinya. Ia tidak lagi segan merampok berbagai tempat yang dianggapnya cukup kaya. Terkadang ia membobol toko besar, rumah pedagang kaya, bahkan agen-agen pengumpul uang di desa-desa sekitarnya. Hasil dari perampokan itu ia berikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan biaya untuk pengobatan tanpa pernah menunjukkan identitasnya. Desas-desus tentang penolong misterius yang meninggalkan uang bagi orang miskin pun menyebar di kalangan masyarakat. Mereka menganggapnya sebagai pahlawan tak dikenal, seseorang yang hadir di saat mereka saling membutuhkan. Di sisi lain, pihak kepolisian semakin geram dengan tindakan Mamat yang terus meresahkan. Kini Mamat menjadi buronan yang paling dicari. Polisi telah beberapa kali mencoba menangkapnya, namun Mamat selalu berhasil meloloskan diri berkat keahlian bela dirinya dan pengalamannya di lapangan. Meski demikian, ia tidak pernah kembali lagi ke pasar, tempat di mana ia dulu bekerja dan dihormati. Para pedagang di sana mulai merasakan kehampaan tanpa kehadiran Mamat, meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Nama Mamat semakin besar di kalangan masyarakat sebagai seorang buronan sekaligus penolong yang tak pernah kenal pamrih. Bagi yang mengenalnya, Mamat adalah sosok penuh teka-teki. Seseorang yang terjebak di antara dua dunia, dunia keadilan yang ia perjuangkan dan jalan gelap yang kini ia tempuh untuk mencapainya. Suatu hari, Mamat duduk di depan rumahnya. Ia tak menyadari bahwa sejak tadi beberapa polisi sudah mengintainya dari kejauhan. Mereka bergerak perlahan, mendekati rumahnya dengan sangat hati-hati, memastikan agar Mamat tak punya kesempatan melarikan diri. Dalam hitungan detik, polisi langsung menyerbu dan berhasil menangkap Mamat. Tanpa perlawanan, Mamat menyerahkan diri dan kedua tangannya diborgol dengan kuat. Polisi mengawalnya menuju mobil patroli dengan rasa puas. Namun, baru beberapa meter berjalan, sesuatu yang aneh pun terjadi. Ketika salah satu polisi membuka pintu mobil dan hendak mendorong Mamat masuk, sosok Mamat tiba-tiba berubah menjadi sebatang gedebong pisang yang berdiri kaku, teman-teman. Polisi yang menggenggam borgolnya terkejut bukan main. Mereka mengira sedang berhalusinasi. Namun jelas-jelas yang ada di hadapan mereka hanyalah gedebong pisang. Di dalam kebingungan, polisi saling berpandangan dan berusaha mencari penjelasan. Bagaimana mungkin Mamat yang tadinya mereka tangkap tiba-tiba lenyap dan berganti wujud menjadi gedebong pisang? Berita tentang Mamat yang berhasil meloloskan diri dengan cara yang tidak masuk akal mulai menyebar. Semakin banyak orang yang membincangkan bahwa Mamat memiliki ilmu gaib yang membuatnya selalu bisa menghindari kejaran polisi. Beberapa hari kemudian, polisi kembali melacak keberadaan Mamat. Mereka berhasil menemukannya di sebuah ladang. Kali ini mereka datang dengan jumlah besar. Mereka mengepung Mamat dari segala arah untuk memastikan tak ada celah baginya untuk melarikan diri lagi. Mereka bahkan membawa beberapa anggota khusus yang siap mengarahkan senjata ke Mamat jika berusaha kabur. Ketika polisi mulai mendekat, Mamat hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tenang. Salah satu polisi memberi aba-aba untuk menembak jika Mamat bergerak. Namun sebelum sempat mereka menarik pelatuk, Mamat tiba-tiba menghilang di depan mata mereka dan berganti wujud menjadi seekor lindung kecil yang lincah bergerak di antara rerumputan. Para polisi panik mencari-cari kemana Mamat hilang. Namun mereka hanya menemukan seekor lindung yang merayap dengan cepat, menghilang ke dalam lumpur sawah.
Lindung itu bergerak semakin jauh hingga akhirnya tak ada satupun polisi yang bisa menemukannya lagi. Setiap kali mereka mencoba menangkap Mamat, kejadian yang sama selalu terulang. Mamat seolah mampu mengubah wujudnya menjadi apa saja, dari kedebong pisang hingga lindung kecil. Kepolisian dibuat bingung dan frustasi, sementara warga desa semakin percaya bahwa Mamat memang memiliki kekuatan mistis yang membuatnya tak bisa disentuh oleh hukum. Nama Mamat kini menjadi buah bibir di seluruh warga desa, bahkan merambat ke desa-desa tetangga. Bukan karena aksi-aksinya merampok demi membantu orang-orang yang miskin, tapi juga karena kekuatan gaib yang dimilikinya. Setiap kali ditangkap, Mamat selalu bisa meloloskan diri dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Cerita-cerita tentang dirinya terus menyebar, membuatnya seolah menjadi legenda hidup, sosok yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Namun tidak semua orang merasa bangga dengan hal itu. Ibunya yang sangat mengenal Mamat sejak kecil, ia merasa hati dan pikirannya dihantui perasaan malu sekaligus kecewa. Ia tak pernah menyangka bahwa anaknya yang dulu dikenal pendiam dan baik hati itu kini menjadi buronan polisi. Ketika orang-orang bergosip tentang ilmu gaib yang dimiliki Mamat, hati ibu Mamat terasa remuk. Baginya, kekuatan itu lebih merupakan kutukan daripada anugerah. Suatu malam, ketika Mamat kembali melakukan aksinya, polisi telah bersiap untuk menangkapnya. Kali ini, mereka datang dengan segala persiapan, membawa tidak hanya senjata, tetapi mereka juga membawa benda-benda yang dipercaya bisa mengalahkan ilmu kebalnya si Mamat, seperti daun kelor dan bambu kuning. Dengan kehati-hatian, mereka mengepung tempat Mamat beraksi, menunggu saat yang tepat untuk menyergapnya. Ketika Mamat merasa terkepung, ia berusaha menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Namun para polisi telah mengantisipasi setiap gerakannya. Mereka menebarkan daun kelor dan bambu kuning di sekitarnya, dan dengan usaha keras, akhirnya mereka berhasil menangkap Mamat. Rantai dan borgol dipasang ketat di tubuhnya, memastikan ia tidak punya kesempatan untuk mengubah wujud atau melarikan diri. Kali ini Mamat tidak bisa lolos lagi. Singkat cerita, pengadilan pun menjatuhkan hukuman mati kepada Mamat atas semua perampokan yang dilakukannya. Namun saat hari eksekusi tiba, kejadian aneh kembali terjadi. Setelah ditembak berkali-kali, Mamat tetap saja hidup, seolah peluru-peluru itu tidak mempan baginya. Para algojo kebingungan, mencoba berbagai cara untuk menghabisinya, tetapi semuanya sia-sia. Hingga berhari-hari mereka mencoba, namun Mamat masih tetap hidup. Akhirnya polisi mendatangi ibu Mamat, berharap ia tahu bagaimana cara menghentikan ilmu kebal yang dimiliki putranya itu. Ibu Mamat menatap polisi dengan wajah sedih, tampak berat untuk menjawab pertanyaan mereka. Namun ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri semua kekacauan yang telah dibuat si Mamat. Dengan hati yang terluka, ia memberitahu polisi rahasia yang selama ini ia pendam. Jika kalian ingin menghukum Mamat, kuburlah tubuhnya, tapi biarkan kepalanya tetap di atas tanah. Jangan biarkan kepalanya itu ikut terkubur, kata ibunya Mamat. Para polisi terkejut mendengar saran itu. Namun mereka memutuskan untuk mencobanya. Pada suatu sore, eksekusi pun dilakukan sesuai dengan arahan ibunya Mamat. Tubuh Mamat dikubur sementara kepalanya dibiarkan menyembul di atas tanah. Malam pun berlalu dan mereka menunggu dengan penuh harap, bertanya-tanya apakah cara ini akan berhasil. Dan keesokan harinya, saat matahari mulai terbit, para polisi mendatangi tempat eksekusi. Mereka melihat wajah Mamat yang kini pucat dan tak lagi bernapas. Ilmu kebalnya ternyata sudah terkalahkan, dan Mamat akhirnya is dead alias mokat alias meninggoy. Kabar kematian Mamat menyebar di seluruh desa. Ibu Mamat merasa sedih namun sekaligus lega. Meski ia harus kehilangan anaknya, setidaknya ia tahu bahwa Mamat kini telah menemukan ketenangan yang selama ini tak pernah ia dapatkan dalam hidupnya.
Bagi masyarakat, nama Mamat akan dikenang sebagai kisah tentang seorang pemuda yang menempuh jalan gelap demi membantu mereka yang membutuhkannya. Namun bagi ibunya Mamat, ia akan selalu menjadi anak yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan dalam hatinya. Dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.